Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kiros Wright akhirnya menyerah dan berlutut di depan Harvey York. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6895 sampai 6899. Chapter 6895. Jelas bahwa dia akan menggunakan orang yang terdekat Harvey York untuk mengancamnya. Kiros Wright sering menggunakannya cara ini dengan mudah, dan berapa banyak orang di dunia yang bisa lolos dari apa yang dia katakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa bertahan hidup di dunia ini sendirian. Artinya, Kiros Wright sama sekali tidak menganggap Harvey York sebagai lawan yang perlu ditanggapi dengan serius. Lagi pula, dia berasal dari keluarga-keluarga Wright, kepala dari 10 keluarga teratas. Tuan muda seperti Blaine John, Hector Thompson, dan Dan Parker mungkin layak dihormati Kiros Wright. Tapi Harvey York jelas tidak termasuk dalam orang tersebut. Apakah kamu mengajariku? Harvey York tertawa ketika mendengar ini. Ini bukan untuk mengajarimu, tetapi untuk memberitahumu bahwa selalu ada aturan di dunia ini yang tidak bisa kamu lewati. Kiros Wright berkata dengan serius. Kamu sudah melukai kepalaku dan kamu sepertinya terlihat sangat luar biasa. Tapi sekarang, tidakkah kamu akan merasa menyesal? Apakah kamu akan tenang jika aku tidak mati? Kalau tidak, bagaimana masalah ini berakhir? Setelah mengatakan ini, Kiros Wright terlihat menghina. Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan, dia akan menembak langsung daripada mengoceh di sini. Mendengar kata-kata Kiros Wright, ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, tetapi dia berkata dengan penuh minat. Apakah menurutmu ada kemungkinan? Bahkan jika aku melenyapkanmu secara langsung, aku bahkan tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Bahkan jika Emery Wright, tuan muda dari keluarga Wright, akan berpura-pura tuli dan bisu setelah ini. Kiros Wright berpikir sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, itu mungkin, tapi kemungkinannya kurang dari 1% atau bahkan kurang dari 1/1000. Jadi, itu tidak berbeda dengan tidak mungkin. Plak. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan langsung menamparkan wajah Kiros Wright. Nah, bukankah peluangnya sekarang naik 1/10? Plak. Sekarang, apakah kamu mulai bertanya-tanya dalam hatimu, siapakah aku yang berani menamparmu seperti ini? Plak. Sekarang, apakah kamu berpikir tentang bagaimana aku akan berakhir? Harvey York menamparkan Kiros Wright 3 kali berturut-turut. Itu membuat Kiros Wright merasakan pusing, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Jika dikatakan bahwa Harvey York baru saja menghancurkan kepalanya, itu dapat dipahami sebagai tindakan impulsif dan amarah sesaat. Tetapi 3 tamparan ini mewakili tidak bermoral Harvey York. Keluarga Wright di Walsing benar-benar luar biasa. Tapi tidak peduli seberapa hebatnya kamu harus mematuhi aturan paling dasar, dan kamu harus selalu bersikap sopan. Tapi keluarga Wrightmu tidak hanya bekerja sama dengan orang Amerika untuk membuka perdagangan manusia, tetapi juga memaksa mereka melakukan prostitusi dan bertindak sembrono. Aku percaya bahwa orang-orang dari penjara naga dan kantor polisi sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa media internasional dan domestik juga akan sangat senang mendapatkan berita besar ini. Aku ingin melihat, setelah kejadian itu, apakah keluarga Wright masih akan melihat dan menjagamu. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Kiros Wright menjadi gelap sesaat. Meskipun dia sangat marah dengan kesombongan Harvey York, tetapi ketika dia mendengar bahwa Harvey York akan membiarkan masalah ini terungkap ke publik, hatinya merasa sakit. 4 karakter keluarga Wright mewakili langit-langit negara H, dan juga mewakili bobot tinggi keluarga Wright mereka. Tapi masalahnya, ketika seseorang bermain di luar aturan, nama keluarga Wright akan ternoda. Chapter 6896. Sebagai kepala dari 10 keluarga teratas, keluarga-keluarga Wright memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga citra mulia keluarga teratas di hati publik. Tapi begitu masalah ini terungkap sepenuhnya, mungkin orang-orang di penjara naga dan kantor polisi akan berani melakukan apapun pada keluarga Wright. Tetapi bahkan untuk pertimbangan reputasi keluarga Wright, Emery Wright mungkin harus melenyapkan kerabatnya sendiri. Bagaimanapun, Emery Wright saat ini belum dalam posisi sebenarnya, dan Sienna Wright masih menjadi lawannya. Jika Harvey York benar-benar tidak peduli untuk mengungkap masalah ini, Sienna Wright mungkin mengambil kesempatan untuk menyudutkan Emery Wright. Lagi pula, dalam perebutan kekuasaan keluarga, terkadang, perubahan kecil bisa menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Kiros Wright lebih takut dengan perilaku sembrono Harvey York daripada masalah ini akan benar-benar memengaruhi posisi superior Emery Wright. Bahkan sikap Rosciatus berubah dengan liar saat ini. Meskipun dia seorang pesolek, dia bukan orang bodoh, jadi dia tahu betul bahwa beberapa hal sama sekali berbeda dari yang ada di atas meja.
Harvey York, bajingan ini, jika dia benar-benar mengungkap masalah ini terlepas dari perhatiannya, mereka pasti akan kewalahan saat berada di luar. Pada saat ini, Royciatus menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong di sini. Faktanya, kamu sudah menipuku 140 juta dolar. Bahkan jika orang-orang dari penjara naga dan kantor polisi datang, mereka tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Bahkan jika media dalam dan luar negeri muncul, kami masih bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebaliknya, kamulah yang akan berakhir dengan menyedihkan." Harvey York berkata dengan ringan. "Maaf, aku tidak takut dengan itu. Apakah kamu telah memaksa istrimu untuk melakukan prostitusi? Apakah kamu telah bertindak sembrono atau tidak? Kamu sendiri yang lebih tahu." "Royciatus, apakah kamu merasa yakin bahwa setiap orang yang hadir ini bersedia menerima suapmu? Tidak peduli apa, ketika mereka berada di hadapan agen polisi, apakah mereka akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu? Atau apakah menurutmu kantor polisi dan petugas penegak hukum di penjara naga semudah yang kamu bayangkan?" Setelah mengatakan ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi dingin, dan bersiap untuk menghubungi nomor 3 digit. "Tunggu sebentar." Melihat gerakan Harvey York, Kiros Wright tanpa sadar segera membuka mulutnya. "Katakan jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan berbicara omong kosong." Harvey York menatap Kiros Wright dengan dingin. Sudut mata Kiros Wright berkedut. Dia yang selalu merasa bahwa dia lebih unggul, akhirnya, ekspresi keengganan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara malu-malu. "Masalah ini berakhir sampai di sini. Kamu tidak perlu membayar 140 juta dolar, dan luka di dahiku itu adalah kesalahanku sendiri. Tapi ingat, kami akan selalu punya waktu untuk membalas kepadamu." Jelas, Kiros Wright adalah seorang pengecut, tetapi dalam hal statusnya, dia masih perlu mengucapkan beberapa kata kasar untuk mengakuinya. "Apakah kamu mengancamku?" Harvey York memandang Kiros Wright dengan jijik. "Awalnya, aku ingin mengakhiri masalah ini pada saat ini. Tapi karena kamu berbicara keras, maaf, kondisinya telah berubah. Jika kamu ingin berhenti di sini, kamu bisa berlutut dan meminta maaf." Kiros Wright menggerakkan sudut mulutnya, lalu berkata dengan suara rendah. "Benarkah? Aku tidak berbicara tentangmu, tetapi dia." Harvey York menunjuk Royciatus. "Katakan padanya untuk berlutut dan meminta maaf dan itulah akhirnya. Kalau tidak, mari kita lanjutkan dan kita lihat siapa yang mati duluan." Chapter 6897. "Kamu." Kiros Wright menggertakkan giginya, berharap dia bisa menamparkan Harvey York. Dia tahu bahwa Harvey York mengambil kesempatan untuk membuat masalah, untuk membalas apa yang disebut dua pilihan yang baru saja mereka usulkan. Ini untuk menghilangkan martabatnya, dan juga untuk membuat wajah Kiros Wright membengkak. Selain itu, dia berencana menggunakan insiden ini untuk menciptakan keretakan hubungan antara keluarga Wright dan keluarga Yates. Tapi masalahnya, Royciatus tidak punya pilihan. Jika Harvey York membalikkan meja, dia dan Kiros Wright akan sengsara. Pada saat ini, Royciatus yang sudah lama menggertakkan giginya, harus berlutut perlahan di tanah, dan berkata dengan suara kasar. "Maaf." Harvey York mengangkat kakinya dan menendang Royciatus ke tanah. "Meskipun permintaan maafmu sangat tidak tulus, aku menerimanya dengan penuh belas kasihan. Tapi ingat, jika kamu merasa tidak puas hari ini, maka datang langsung kepadaku di masa depan. Jika kamu berani datang membuat masalah dengan orang-orang di sekitarku, kamu akan menyesalinya. Bahkan Tuhan tidak akan bisa melindungimu." Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York menarik Cynthia Zimmer dan pergi. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah meninggalkan Hotel Geraldton, Harvey York meminta seseorang untuk membawanya ke Mordu untuk bertemu dengan Mandy Zimmer. Meskipun ini akan memengaruhi studi Cynthia Zimmer, dia merasa badai akan datang di Walsing. Harvey York merasa bahwa meninggalkan Cynthia Zimmer di Walsing adalah pilihan yang salah. Setelah menangani masalah ini, Harvey York memutar nomor telepon. Kemudian dia secara singkat memberitahu Mandy Zimmer tentang masalah tersebut. Di sisi lain telepon, Mandy Zimmer terdiam lama sebelum dia berhasil mengatakan sesuatu kata-kata. "Harvey York, terima kasih." Harvey York tersenyum ringan sambil minum teh. "Tidak perlu mengatakan hal seperti itu di antara kita. Jika kamu membutuhkannya, aku dapat membantumu kapan saja. Tanpamu, Cynthia mungkin dalam masalah malam ini." Setelah mempelajari seluruh proses, Mandy Zimmer merasa takut untuk beberapa saat. Malam ini jelas merupakan permainan, tidak hanya untuk Cynthia Zimmer, tetapi juga untuknya. Dalam menghadapi situasi ini, jika dia tidak berhati-hati, dia akan celaka. Secara khusus,
Cruciatus terungkap bekerja sama dengan Kiros Wright dari keluarga Wright Walsing sebagai pendukung. Ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga berbau konspirasi. Mandy Zimmer bahkan dapat merasakan bahwa masalah ini tidak akan berhenti di sini. Meskipun Harvey York mampu menekan sekelompok orang ini dengan beberapa kata malam ini. Namun ketika kelompok orang ini sudah siap, mereka pasti akan membalas dendam. Jangan khawatir, karena hubunganku dengan Sienna Wright sangat baik. Di mata Emery Wright, itu sudah lama menjadi duri dalam dagingnya. Bahkan tanpa apa yang terjadi malam ini, kami ditakdirkan berada di pihak yang berlawanan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, aku bahkan curiga bahwa masalah ini pada akhirnya ditujukan kepadaku, bukan kamu. Akulah yang sudah membuatmu dalam masalah. Karena itu, Harvey York menghela nafas. Di sisi lain telepon, Mandy Zimmer terdiam, dan akhirnya, dia menutup telepon tanpa suara. Mendengar suara ini, Harvey York terlihat jelek, dan dia memiliki firasat buruk. Segera, dia menelepon ke Mordu. Meskipun inti dari Sky Corporation telah pindah ke Walsing, energinya di Mordu masih luar biasa. Beberapa menit kemudian, Harvey York mendengar berita yang mengejutkannya. Setelah menutup teleponnya, Mandy Zimmer pergi ke Gunung Purdu. Chapter 6898. Kota Mordu, Gunung Purdu. Sedan Mercedes-Benz Maybach baru melaju ke manor kuno yang terletak di tengah gunung. Karena letaknya di tepi laut dan suhu turun dengan cepat di musim gugur, manor kuno ini terasa sangat dingin. Mandy Zimmer mengenakan jaket tipis, keluar dari mobil, dan melihat bangunan kuno di tengah manor. Bangunan-bangunan ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan konon keberadaannya sudah bertahun-tahun. Keluarga Jin di ibu kota Mordu telah merenovasi bangunan kuno selama 3 tahun terakhir, dan memiliki teknologi tertinggi saat ini. Dari sini juga terlihat bahwa tempat ini sangat penting bagi keluarga Jin di kota Mordu. Faktanya, tempat ini adalah kediaman Zaiden Jin yang sangat rendah hati, kepala keluarga Jin di kota Mordu. Pada hari kerja, kepala keluarga Jin tinggal di sini, dan kata-kata serta perbuatannya menentukan seluruh kota Mordu. Dan di seluruh kota Mordu, apakah itu beberapa pejabat dari keluarga kelas 1 atau kelas 2, atau anak-anak dari keluarga Jin di kota Mordu, jika mereka ingin memasuki tempat ini, mereka harus mendaftar setidaknya setengah tahun sebelumnya. Namun, Mandy Zimmer, sebagai kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin, memiliki hak istimewa untuk tidak perlu membuat janji setahun sekali. Pada saat ini, dia sendirian di manor, dan setelah 3 kali pemeriksaan, dia secara resmi berjalan ke gerbang halaman. Saat dia hendak memasukinya, dia melihat seorang wanita intelektual berusia 20-an berjalan keluar. Dia melangkah ke samping, hanya memblokir bagian tengah gerbang, lalu sedikit bersandar, dan berkata, "Kepala cabang ke-9, Tuan sudah tahu kamu ada di sini. Tapi dia sedang melakukan rutinitasnya sekarang, harap tunggu sebentar. Terima kasih Nona Jin." Mandy Zimmer sedikit mengangguk, wanita di depannya adalah sekretaris pribadi dan asisten Zaiden Jin. Statusnya di keluarga Jin di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu orang. Hanya saja sekretaris Jin selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah dengan sengaja menunjukkan kekuatannya. Jadi kesan keseluruhan yang dia berikan adalah orangnya sangat sederhana. Itu tidak menunjukkan kesombongannya sama sekali. Tapi semua pejabat tinggi keluarga Jin di kota Mordu tahu sikap apa yang harus mereka pertahankan saat menghadapinya. Melihat penampilan imut Mandy Zimmer, sekretaris Jin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kepala cabang, sudah hampir waktunya makan malam. Aku bertanya-tanya apakah kamu perlu makan? Jika perlu, aku akan meminta petunjuk kepada Tuan untuk menambahkan sepasang sumpit kepadamu nanti." Mandy Zimmer sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Nona Jin punya hati, tapi aku sudah makan sebelum datang ke sini, jadi aku tidak berani merepotkanmu." Nyatanya, Mandy Zimmer hari ini tidak berniat makan sama sekali, dan dia merasa agak lapar. Dia tidak bisa makan apapun kecuali dia bisa menyingkirkan hal yang membuatnya sakit kepala. Tentu saja, meski dia bisa makan, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk makan bersama Zaiden Jin. Jika dia bahkan tidak dapat memahami poin ini, Mandy Zimmer telah lama bertanggung jawab atas rumah tersebut. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, sekretaris Jin tersenyum tipis. Dia sepertinya tahu bahwa Mandy Zimmer belum makan hari ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia segera memesan teh sebelum berlalu pergi. Ada aroma teh yang samar di ruang tamu yang kosong. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, lalu mengambil sepotong kue kedelai dan mencicipinya. Chapter 6899. Sekitar setengah jam kemudian, Mandy Zimmer yang sudah duduk agak tidak nyaman, melihat sesosok tubuh melenggang di pintu masuk. Dia meletakkan ponselnya yang berurusan dengan bisnis, dan kemudian berdiri menyambutnya. "Nona kepala cabang ke-9, silakan ikuti aku." Sekretaris Jin sedikit tersenyum, memberi isyarat agar Mandy Zimmer mengikutinya.
Mereka memasuki halaman yang berkelok-kelok yang mengarah ke tempat-tempat terpencil. Area itu sangat, jika tidak ada yang memandu jalan, diperkirakan mereka akan tersesat. Segera, Sekretaris Jin membawa Mandy Zimmer ke pavilion badai di taman belakang. Tempat ini sangat musim semi, membuat orang merasa akan segar kembali saat berada di sini. Di tengah pavilion, terdapat sebuah meja batu kecil, di mana terdapat beberapa lauk pauk yang lezat. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, pada dasarnya itu adalah barang-barang dari pedesaan seperti kacang dan lobak, dan hanya ada satu hidangan lainnya. Semangkuk nasi multigrain. Baru saja akan mengambil pekerjaannya, pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun itu mengangkat kepalanya dan menatap Mandy Zimmer sambil tersenyum. Mandy, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu memimpin acara besar cabang ke-9 di Wolsing? Apakah ada masalah yang dihadapi? Pria itu berbicara itu dengan ramah. Dari penampilannya, dia terlihat seperti petugas penyapu lantai di jalan, dan temperamennya tidak ada yang istimewa. Namun, dia adalah Zaiden Jin, kepala keluarga Jin di ibu kota Mordu, orang yang mengendalikan keluarga Jin di ibu kota Mordu. Dia mengambil inisiatif untuk berdiri, menarik kursi dengan antusias, dan menyapa Mandy Zimmer. Ayo, silakan duduk. Jarang ada tamu yang datang saat aku sedang makan. Cepat, tambahkan sepasang sumpit lagi. Mandy, jangan sopan padaku. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, lalu duduk di meja batu, dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Patriark. Tapi tidak perlu menambahkan sumpit, aku sudah makan dan minum di luar tadi. Zaiden Jin tercengang sesaat, lalu tersenyum ringan dan berkata. Benar, kalian anak muda tidak menyukai hal-hal seperti kacang dan lobak ini. Nah, mari kita perpendek cerita. Kamu membuat keputusan untuk menemuiku, artinya kamu telah menggunakan hak istimewa kali ini. Apakah kamu mengalami masalah serius? Mandy Zimmer tidak berbicara omong kosong, tetapi berbicara langsung. Kemarin, adikku Cynthia Zimmer menyinggung sekelompok orang. Di antara mereka adalah orang-orang dari keluarga Yates di Amerika Serikat, dan ada juga orang-orang dari keluarga Wright di Wolsing. Tidak ada yang salah dengan orang-orang dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Cabang ke-9 kami dapat menyelesaikannya sendiri. Tapi keluarga Wright memang bukan sesuatu yang bisa kami provokasi. Aku harap kamu dapat maju untuk menenangkan masalah ini. Sebagai gantinya, aku rela menyerahkan posisi kepala rumah ke-9. Karena itu, Mandy Zimmer berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Mendengar ini, Zaiden Jin tersenyum ringan dan berkata, maksudmu masalah ini? Aku membaca laporannya belum lama ini. Hanya dapat dikatakan bahwa perilaku keluarga Wright tidak menghargai ikatan persahabatan. Mandy Zimmer berkata dengan lembut. Masalah ini adalah kesalahan ibuku, tetapi meskipun demikian, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada saudara perempuanku. Jadi, aku harap Anda dapat membuat pengecualian dan mencoba. Anakku, mengapa kamu berbicara dan bertindak seolah-olah kamu adalah orang luar? Zaiden Jin meletakkan sumpitnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu adalah kepala cabang ke-9 kami, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan jalur langsung di masa depan. Tentu saja, aku akan mengurus urusanmu. Selain itu adalah kesalahan mereka sejak awal. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Jin di kota Mordu kita telah jatuh.